ya, saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, ya, mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 50 ayat 20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, kita bacakan secara sama-sama, yaitu Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Slide sebelumnya. Ya, tema kita pada hari ini yaitu ada berkat di setiap masalah. Ya, ada berkat di setiap masalah. Coba katakan samping kiri kita, kanan kita, belakang kita, ada berkat di setiap masalah. Berkat di setiap masalah. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita? Penuh tanda tanya. Mengapa Tuhan mengizinkan? Ya, tadi kita sudah membaca di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Siapa yang berbicara di sini? Kita ambil dalam firman Tuhan, yaitu seorang Yusuf. Di dalam kejadian ini adalah cerita Yusuf. Namun saya ambil satu ayat di mana ketika dia masalah yang sudah dihadapinya, dia hanya berkata satu saja kepada saudara-saudara. Dia berkata itu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Dan selanjutnya, ya, kita lihat kejadian-kejadian yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama, dia, saudara-saudaranya iri terhadap dia. Dia mau dijatuhkan. Selanjutnya, dia dijatuhkan ke sumur. Lalu selanjutnya, dia digoda oleh Tante Potifar. Dia mau ditidur, itulah, pokoknya lah. Dan lalu dia mengartikan mimpi-mimpi tukang roti dan tukang keju ketika dia di dalam. Ya betul, silakan baca kisahnya. Lalu bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan dia? Dia melalui proses tersebut. Jadi pada hari ini saya mengambil kisah ini juga tidak jauh-jauh dari kisah pemiluhan kekinian yang sekarang lagi booming, Prabowo Pak Gemoy. Ya, kita tahu bahwa kita ambil salah satu, saya bukan untuk berpolitik ya, berkorban pada hari ini, tapi saya ambil salah satu contoh dari Bapak Prabowo. Ya, kita tengok debatnya, bagaimana dia berbicara di depan, terus Bapak Anies ketika dia berdebat selalu dia menyerang Pak Prabowo, sampai dia cari bawa orang bukti bahwa inilah ada kasus ini. Jadi kita anggap sebagai diri kita. Banyak orang yang menghina kita, banyak orang yang membilang kepada kita. Tapi apa? Pak Prabowo, elektabilitasnya naik. Sedangkan orang yang menghina dia, Pak Anies, memang banyak orang yang benci sama dia, tapi elektabilitasnya semakin menurun. Jadi kita bisa juga mengangkat peristiwa yang terjadi ini terhadap Bapak Prabowo. Kenapa? Di banyak berbagai macam masalah yang dihadapi Bapak itu, tapi dia tenang santai. Dia bisa apa? Mengambil hal-hal yang baik dalam kehidupan dia, mengambil hal-hal hikmat yang diambilnya dari kawan-kawannya itu, yang dialami kawan-kawannya tersebut. Selanjutnya, nah, masalah yang kita hadapi bisa membuat kita jatuh atau bertumbuh. Tergantung dari bagaimana cara kita menanggapinya. Ya tergantung bagaimana kita. Memang kita hidup itu tidak lepas dari masalah. Betul saudara-saudara. Banyak masalah, banyak beban dari keluarga, dari keuangan, krisis ekonomi, apapun itu banyak masalah. Ada-ada saja. Ya, tergantung kita bagaimana kita meresponinya. Apakah sudah sebelumnya? Ya, maukah kita membuat kita itu jatuh atau bertumbuh? Masalah itu terkadang kita berbicara, wah masalah ini. Satu hal yang saya ambil, saya belum apa selanjutnya? Oh ya, yang itu. Ya, ini. Masalah ada untuk mengoreksi kita. Ada kalanya kita menghargai sesuatu, teman, hubungan, kesehatan saat kita kehilangan. Satu hal kesaksian yang saya alami, ya ketika dari saudara saya meninggal, ketika dia hidup,
dia kakak ipar mama saya. Ya saya sudah menganggap dia sebagai mama saya karena dia begitu baik, bukan begitu hanya baik kepada kami, tapi semua orang bahkan di tetangganya juga dia ramah sekali. Nah, kemarin dia datang di rumah waktu saya di kampung, datang dia di rumah. Jadi dia berkabar, terus dia bawakan oleh-oleh untuk saya. Besoknya dia sakit, masuk rumah sakit, tahu-taunya sudah diambil oleh Tuhan pas pagi. Jadi di situ saya mengoreksi diri saya. Pedih hati saya karena orang yang saya sayangi dan saya sudah menganggap sebagai mama saya, dia sudah pergi. Jadi di sini dikatakan ada kalanya kita menghargai sesuatu, teman, hubungan, kesehatan saat kita sudah kehilangan. Jadi hargailah orang tua kita. Jadi dari situ hargailah kawan-kawan kita semua. Ada masalah untuk mengoreksi kehidupan kita. Tuhan ada, ya bukan hanya untuk melihat kehidupan kita, bukan. Dia memberikan kita masalah agar kita dapat belajar dari itu. Ada rencana Tuhan bagaimana kita bisa bertumbuh untuk kita menjadi lebih dewasa lagi. Next. Saat kita merasa diri kita kuat, Tuhan tidak dapat berkarya dalam diri kita. Ya, saat kita sombong, saat kita, wah saya hebat, saya bisa. Wah masalah itu, saya bisa menghadapinya, saya di tempat Tuhan. Ketika Anda menghadapi masalah itu, dan Anda merasa adalah orang yang paling hebat, yaitu Tuhan tidak dapat berkarya dalam diri kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Saya selanjutnya, pertama, ya, inilah poin yang saya dapat ambil. Yang pertama, miliki hati yang penuh menerima. Seperti Yusuf tadi, kita sering merespon kesulitan hidup dengan bertanya, mengapa harus aku? Kita bandingkan, kita bayangkan hidup kita seperti Yusuf. Mengapa harus aku yang dibuang oleh saudara-saudaraku di lubang? Lalu aku dijual. Lalu aku dipenjara. Lalu aku disuruh tidur sama teman-teman. Itu bagaimana itu Yusuf malah meresponi pengalaman pahitnya dengan menerima keadaan tersebut. Terima keadaan tersebut. Pelajarannya, Yusuf mengajarkan bahwa hanya dengan menerima kondisi saat inilah kita bisa melangkah maju dan menjadi sukses. Slide kedua. Yang kedua, penuh dengan kesabaran. Terkadang dalam masalah yang kita hadapi, mungkin kita sudah muak ya dengan hal-hal yang kita alami. Tapi bagaimana Yusuf meresponnya?